Oke guys, jadi hari ini gue mau tunjukin hasil kolaborasi dengan Bang Angga. Kita membuat sebuah sistem filtrasi untuk kotoran burung. Karena pada prinsipnya, gue itu males banget ngurusin tai burung. Karena melihara binatang unggas lah, lebih tepatnya ya. Iya. Itu ternyata lebih ribet dibanding melihara ikan. Iya, Mas. Kotorannya itu, aduh, dikit-dikit ngurusin tai mulu, ya kan? Iya. Nah, jadi ini kita buat sebuah konsep. Dan Mas Angga akan jelasin nih. Pertama, ini buatnya pakai material apa aja, Bang? Iya, ini gunain besi holo 2x2, Mas. Oke. Habis itu itu semua bahan galvanis ya. Ini gunain ram, kawat ramnya 2x2 juga galvanis. Ini ukurannya 70x70. Oke. Papannya gunain jati Belanda. Oke. Ini tiangnya gunain alu yang untuk numbuk biasanya. Ini gunain cobek. Oke. Cobek kayu. Ini gunain yang untuk rumput sintetik. Oke. Nah, sistemnya seperti apa nih, Mas? Coba. Sistemnya ini sebenarnya bisa ditarik ya. Ada relnya. Ini bisa ditarik. Jadi kalau mau maintenance di situ atau mau bersihin ininya bisa. Nah, tuh. Nih, Jadi taruh di situ tenggerannya. ya. Terus? Habis itu kalau dalamnya tetap gunain akuarium. Oke, jadi kita pakai akuarium. Ini sekeliling kaca berapa mili yang pinggir, Mas? Ini 5 aja, Mas. 5, dinding 8, alas 8. Oke. Habis itu dibor tengahnya ini. Oke. Udah finishingnya semuanya pakai cat sama pernis. Oke, jadi besi yang Mas pakai ini untuk tatakan tenggeran ya berarti ya? Ya. Oke, terus? Habis itu, ya enggak ada. Ini tinggal sampean. Oke. Yang jelasin ini. Jadi konsep yang kita buat ini konsep utamanya seperti box skimmer sebenarnya. Iya. Ya, box skimmer yang kita pakai di kolam ikan, kolam koi dan sejenisnya. Sehingga, nih, coba Mas, taruh lagi Mas, tenggerannya ke situ Mas. Ya. Jadi kita buat ini area 70x70 karena gua mengestimasi semestinya kotoran dia nggak lebih dari area yang kita buat ini. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi begitu dia berak nih, dia berak masuk ke sini. Ini nanti kita akan buat ketinggian air mungkin sekitar 3 sampai 5 cm lah, atau ya intinya tergantung berapa ketebalan Soketnya. soket. Kok lupa gua namanya, tergantung soket ketebalannya berapa. Jadi estimasi gua mungkin 3 sampai 5 cm. Kemudian akan gua tembakkan arus air menggunakan pipa. Jadi ini muter terus airnya. Ya, muter terus, dan begitu dia buang air, biasanya kotoran burung itu kalau baru keluar masih sangat cair ya biasanya. Jadi begitu kena air itu terus tersirkulasi masuk ke dalam sini. Nah, ini kita belum selesai guys. Jadi ini baru box skimmernya doang nih, box skimmer ala-alanya doang. Oke. Begitu kotoran dia masuk ke sini, nah, gua mau tunjukin nih. Ini settingan filter yang kedua. Jadi untuk settingan filter, burung kita ini akan kita taruh di lantai 2. Iya, Mas. Oke, kita taruh lantai 2. Dan karena ini yang settingan tadi itu adalah tanda kutip box skimmer, berarti kita tetap perlu filtrasi utamanya. Nah, karena gua masih banyak bahan-bahan yang ada, jadi gue tinggal perlu membeli sebuah media untuk filtrasinya, yaitu tong biru ini. Iya. Nah, ini tong biru gue beli sekitar 200 ribuan. Ini dimensinya 200 liter ya Mas ya? Iya, 200 liter. 200 liter, terus ini gue amplas, pakai yang amplas 500, terus kita cat biar bagus, ya kan? Nah, untuk bagian dalamnya, nah ini drainase sel juga gue masih punya banyak. Kemarin Bang Angga buat ya seperti ini. Nah, di sini ini juga media-media dari Megatank segala macam yang gue rasa masih bisa gue pakai. Gue taruh di sini, tuh, ya. Kemudian ini ada drainase sel lagi yang kita buat sedemikian rupa. Jadi sistemnya itu sangat-sangat sederhana. Nah, kalian bisa lihat di sana. Ini intinya yang bagian atas nanti dari air kotoran itu masuk ke bagian yang atas ini. Di bawah itu, itu ada
tempat endapan sehingga nanti kotoran-kotoran itu bisa tinggal gue backwash seminggu sekali atau berapa lama sekali tergantung nanti penerapannya seperti apa. Nah, ini fungsinya hanya untuk menyaring tainya biar lebih bersih, oke? Kemungkinan besar kita tidak akan menggunakan media biologi atau sejenisnya. Kenapa? Karena ya kita tidak memelihara makhluk hidup dengan air yang kita kelola ini. Nah, ini satu lagi Mas, posisi mesinnya. Posisi mesin. Nah, posisi mesin berarti dia ada di atas sini. Jadi ukuran alur filtrasinya, dia masuk ke sini. Ini air kotor, kemudian dia naik ke atas. Tadi kita ada busa japmat ini atau matala, kemudian kotorannya udah kesaring, terus nanti di atas ini gua kasih aktif karbon dan kemudian baru pompa nembak lagi ke atas ke box yang tadi kita buat. Jadi cukup sederhana menurut gua, nggak terlalu kayak gimana dan kita memang memanfaatkan banyak material yang udah ada. Nah, kalau kalian perhatikan, ini gua minta sama Bang Angga emang cukup tanda kutip mewah karena gua mau terlihat bagus. Ya. Secara estetik gua mau bagus ya kan. Gua bilang Mas Angga, "Mas, tapi ini mahal, Mas." Nggak apa-apa, yang penting bagus. Nah, kalau mau murahnya gimana, Mas? Tadi kita udah ada diskusi sedikit. Iya. Kalau sebenarnya yang versi murah kemarin juga ada bahas-bahas sama Mas Gio, cuma pengennya yang estetik lah gitu. Nah, kalau yang murah sebenarnya ini bisa gunain bak ataupun drum tadi, bisa dipotong sedikit bisa, ataupun box kontainer yang cuma sejengkal juga bisa, tapi tanpa gunain frame. Nanti tinggal buatin tataannya di bagian atas, ngebornya tetap sama di bagian tengah. Gitu. Itu lebih ringan, juga lebih simpel, juga lebih ekonomis. Nah, jadi ini kontainer yang gue maksud. Kalau kalian punya, dan gue rasa seharusnya punya, kalaupun kalian nggak punya ini, baskom yang bulat gede itu, Mas, bisa juga kan, ember besar bisa. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Terus ini tinggal dibuatin apa namanya, Mas, grillnya ya? Iya, ini buat grillnya. Ini sebenarnya bagusnya apa? Kayak misalnya tongnya. Nah, ini yang untuk tataannya gitu loh. Terus gimana kira-kira? Ini kayak tadi tinggal nutup. Ini di atasnya. Ini di bor tengah. Nah, ini tinggal buatin grillnya di sini. Buatin grill situ. Iya. Jadi airnya kalaupun tanda kutip bau ketutup ya di sini. Tinggal dibuatin jalur pipa nembak ke sini. Iya. Versi murahnya. Versi murah meriahnya. Terus intinya ya, itu kalian perlu media mekanis. Karena fungsi media mekanis itu untuk menyaring kotoran. Jadi kalau tanpa media mekanis ya tainya balik lagi itu juga ya kurang bagus ya menurut gua pribadi. Media mekanisnya gimana ya tergantung settingan kalian. Intinya kotoran itu kesaring dulu. Habis itu setelah kesaring airnya ya lewat ini dulu lah ya, aktif karbon dulu. Setelah lewat aktif karbon baru dipompakan lagi. Jadi menurut gua tidak perlu media biologi. Karena fungsi media biologi di aquaculture itu untuk sebagai penyaring amonia dan nitrit ya, untuk nitrogen cycle. Supaya makhluk hidup yang berada di air kalian itu bisa hidup dan sehat. Tapi di sini kan kita makhluk darat nih. Kalau ini makhluk goib. Kalau ini makhluk goib ya. Jadi menurut gua media biologi nggak perlu. Terus air tersirkulasi. Nah, ada beberapa contoh gua lihat orang itu menggunakan sistemnya, dia buat kolam, terus tai burung masuk kolam dan lain-lain, tapi yang gua perhatikan air kolamnya itu air tergenang. Tidak tersirkulasi. Mas. Cepat atau lama itu akan bau. Nggak usah gitu. Kalian taruh aja air ini di ember, diletakin aja entah berapa lama tuh airnya udah bau ya kan. Itu karena banyak mikroorganisme yang kurang baik berada di air kalian. Tapi dengan kita mensirkulasi, kadar oksigennya pun tinggi. Jadi ya semestinya hal-hal tersebut bisa kita atasi. Ditambah lagi kalau kalian mau ya tinggal ditambahin aktif karbon. Itu sudah terbukti untuk menghilangkan bau di aquaculture. Ya kan? Jadi aktif karbon kan juga murah ya Mas ya?
aktif karbon Dan murah ya taruh penggantiannya aja. pun juga lama kan. Nah terus, jadi Bang Angga ada bilang, ini kok mewah banget ya awal-awal. Iya. Terus gue bilang gini, Mas, sebenarnya ada aku research, kita bisa pakai ini loh Mas, media-media lain untuk biar baunya nggak ada. Iya. Tapi kan beli terus. Bener. Nah, gue maunya kan sekali, Iya. tapi permasalahan selesai. Iya. Gue tinggal menikmati hobi ini Iya. tanpa harus ribet. Karena saat Lebaran, Dani kan pulang, nggak ada orang di sini. Jadi semua binatang gue itu gue yang ngurusin sendiri, termasuk burung. Setelah gue kasih makan, setengah jam kemudian keluar tai. Kalau nggak gue bersihin, itu tainya udah kemana-mana. Kadang-kadang ada semut juga datang. Gue risih Mas. Iya. Nah, Bener sih. terus ini nggak, masa kerjaan gue ngurusin tai mulu sih, gitu loh. Ya, kalau unggas itu Ya kan? sebenarnya waktu itu sebelum datang ini ya udah ngingetin juga kan. Iya. Heeh. Kok gue ngurusin tai mulu? Jadi abis Lebaran itu Dani pulang kampung seminggu, dikit-dikit gue pagi bersihin tai, siang bersihin tai. Wah nggak kerjaan ini, bisa-bisa pensiun nih, gue Iya. bilang. Karena ya nggak banget gitu. Karena kalau misalnya Dani nggak ada, gue nggak ada, terus gimana burung? Tai Iya. dibiarin berhari-hari, ya kan? Bener. Bener kan? Bener. Tapi kalau ada kayak gini, ini tidak menghilangkan maintenance, tapi memperpanjang Iya. jarak antara satu maintenance dan maintenance berikutnya. Jadi mungkin bisa jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali baru kita Iya. bersihin. Dan nah, ini- seperti itu. Ya ini berpikirnya pun lantaran apa? Unek-unek sampean. Iya. Kebetulan aja berpikir untuk filter ini kebetulan aja kan. Kayak dulu pas di Megateng juga kebetulan berpikir langsung dikerjain gitu. Iya. Karena gini, gue kalau emang suka, gue tuh biasanya nggak langsung gue lempar ke orang untuk ngerjain. Gue pasti mau ngerjain sendiri dulu supaya gue tahu susahnya di mana. Iya. Ya kan, gampangnya di mana. Jadi setelah gue lakukan sendiri, ternyata nyebelin gitu ngurusin tai, dikit-dikit nyiram tai. Jadi, Mas, kita harus punya solusi dan tiba-tiba kepikiran solusinya seperti ini dengan konsep ya Iya. box seperti skimmer tersebut. Ini kan Mas, Ah, berarti nggak perlu ditumpuk pun kan nggak apa-apa kan? gimana Mas? Misalnya gini, misalnya ini di sini pun nggak masalah juga kan? Nah, nggak masalah. Sa- Cuma kan makan tempat. Ah, Cuma ya terserah, tergantung settingan masing-masing kan. Bisa aja ini tempat tainya turun, terus di sini kalian sambungin pipa, di sini filternya nembak lagi ke sini bisa. Misalnya ini kan kalau aku tadi berpikir kan pas ini tadi, berarti kalau orang mau peliharanya di dalam ruangan, ini bisa di luar ruangan gitu loh maksudnya. Pi? Ya dibolongin aja temboknya. Iya. Bisa jadi misalnya ini bagian luar nih, kalian melihara dalam, jebolin aja pipa 1,5 inci atau 2 inci gitu kan. Filternya di luar. Iya. Jadi baunya nggak kemana-mana. Berarti ini bisa berlaku selain burung ya harusnya ya. Misal kelinci, kayak sampean nih, dan kelinci. lain-lain bisa aja sebenarnya. Misalnya pengen pelihara dalam ruangan di kandang gitu kan? Bisa, Oh. harusnya bisa dengan model kayak begini. Iya. Harusnya Ini bisa. berarti fleksibel. Tapi bisa kalian kemana harus aja. kreatif juga karena Iya. kan kondisi tempat kalian dan tempat gua kan berbeda Menyesuaikan. ya. Menyesuaikan. Tapi kan di sini konsepnya. Seperti itu. Box-box kayak gini, kontainer begini kan juga nggak mahal kan. Mas Iya. banyak ini di toko-toko kelontong Iya. kan. Iya sih. Soalnya kadang orang melihara kan pengen di dalam rumah tapi bau gitu loh. Ya, mungkin bisa jadi solusi. Oke, jadi secara keseluruhan itu konsepnya dan sistemnya. Nah, untuk instalasi kita akan lanjutkan, tapi akan gue tunjukkan di video berikutnya. So, see you guys in my next video. Bye-bye.